Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol bareng aku, Lutfi. Hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu sepatu. Dipakai hampir setiap hari, tapi seringnya tuh kita cuma fokus ke modelnya aja, harganya, atau bahkan brandnya doang tanpa bener-bener ngerti gitu apa yang kita pakai. Nah, hari ini gitu kita mau ngobrol langsung soal sepatu, mulai dari fungsinya, cara milihnya, ngerawat, sampai ke realita gitu di balik distribusinya dari sudut pandang yang orangnya itu bukan cuma sebagai penggunanya aja, tapi juga ikut gitu terlibat dalam aktivitas jual beli sepatu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu salah satu seorang mahasiswa yang juga aktif di dunia sepatu, Alif Radian. Halo teman-teman semuanya, thank you banget juga nih Upi udah diundang di acara ini sebagai narasumber yang ya gue cukup pede lah tentang hal-hal persepatuan. Oke, kayak gitu. Harus dong. Nah, gimana nih Alif, apa kabar? Boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman Best TV. Oh ya, halo teman-teman Best TV, kenalin gue Alif Radian, mahasiswa dari Universitas Gunadarma, dan sekarang nih gue lagi di semester 5, fase-fase sibuknya, dan juga gue tetap ngelakuin aktivitas di site yang gue lakuin di rumah, yaitu jualan sepatu, kayak gitu. Gitu, jadi sekarang kesibukannya mahasiswa aja gitu? Mahasiswa aja, tapi juga jualan, iseng-iseng. Iseng-iseng ya, side jobnya berarti? Betul. Oke, nah mau nanya dulu dong, kan banyak ya orang tuh yang ada istilah gitu yang sering orang-orang bilang kayak backdoor seller. Oke. Which is aku nggak tahu, dan mungkin teman-teman Best TV juga kurang paham kali ya. Secara sederhana sistemnya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau sistem backdoor itu kita ngejual barang-barang yang dapat langsung dari atasannya contohnya. Jadi kalau misalnya, kalau kalian pernah membeli sepatu contohnya di Planet Sport Asia atau juga ada di Sportation, itu kan udah tangan keberapa gitu. Nah, jadi kalau di backdoor itu kita memang dapat distribusi lebih awal. Jadi ada beberapa barang yang bisa kita dapat, termasuk juga barang yang mungkin cacat produksi, itu juga bisa. Cuman untuk menuju ke backdoor seller itu nggak sesimpel itu. Jadi memang proses itu agak panjang. Jadi kita seperti marketplace yang teman-teman lalui juga, contohnya jualan sepatu di Facebook, di Kaskus, di Instagram, untuk earning modalnya dulu gitu, supaya ada, karena kita nggak bisa ngambil barang yang cuma 1-2, biasanya tuh kartonan, dan sementara sekarton itu kan isinya 24, jadi kita harus beli 24 pasang dengan harga yang lumayan cukup tinggi kan, jadi kita harus start tuh dari awal dulu gitu. Jadi simpelnya tuh satu kalimat bahasa bayinya backdoor seller tuh apa tuh? Orang dalam mungkin. Orang dalam, iya. Gitu. Bahasa bayi orang dalam. Nah, karena lo juga udah lama kan berkecimpung di dunia sepatu ini, kita langsung ngobrol soal sepatunya aja kali ya, langsung ya. Nah, sepatu itu kan jadi opsi pilihan nih buat semua orang ya. Kayak dipakai untuk sehari-hari, buat fashion dan lain-lain lah ya. Hal paling basic apa sih yang orang itu harus tahu pas pertama kali beli sepatu atau pas beli sepatu gitu? Dan apakah keputusan itu tuh bisa berakibat fatal kalau misalnya kita salah milih, entah pas dirasain langsung atau pas udah lama make gitu? Oke, jadi ini advice buat teman-teman yang pertama kali mau beli sepatu dan harus paham dulu fungsinya gitu dari sepatu itu. Jadi sepatu itu apa? Jadi sepatu itu kemungkinan kita tahu sesuatu yang kita pakai untuk daily aktivitas fashion, tapi juga sepatu kan buat melindungi diri kita dari hal-hal yang contohnya kalau misalnya lagi naik motor jatuh, pasti kan kakinya bisa lebih safety kalau misalnya pakai sepatu kan. Iya benar. Terus juga hal-hal yang harus diperhatiin itu kita harus tahu dulu jenis sepatunya tuh kayak apa. Kan sepatu ada yang sneakers, ada yang buat lari, ada yang juga buat hiking, trail run dan segala macamnya gitu. Itu kita harus tentuin dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang untuk lifestyle ya pilihnya sneakers saja. Kalau emang buat lari, kalian bisa pilih sepatu-sepatu running yang kayak Adidas, Nike, cuman harus pahami lagi tentang bagian kebutuhan larinya, entah lari bagian strength atau emang mau lari interval atau dibilang lari cepat gitu. Terus juga ada nggak sih dampak yang tadi dibilangin sama Upi ya, ke bagian kaki itu ya kalian juga harus pentingin. Contoh, size kaki kalian itu 42, tapi size sepatu yang kalian beli itu 41, otomatis itu kan kekecilan dan bikin sakit. Nah, beberapa orang ada yang memilih model itu dengan cara
sebagai lifestyle, yaitu sepatunya dikecilin tapi tanpa diikat. Jadi ada beberapa orang yang milih kayak gitu. Padahal itu nggak baik banget tuh Pi, apalagi ini bahaya banget buat teman-teman yang milih sepatu kayak gitu ya, karena kan kita nyesuaiin jenis sepatunya dan juga jenis kaki kita. Kalau memang jenis kakinya harus disesuaikan 42 dan bentuknya harus yang sedikit melengkung, kan jenis kaki kita tuh beda. Itu bisa bahaya banget bagi kesehatan tulang kaki kita gitu. Nah, soal size tadi kan kamu bahas kekecilan kan, lu bahas kekecilan. Kalau orang tua zaman sekarang kan, orang tua kita kan biasanya beli sepatu itu size-nya digedein, katanya biar kalau udah gede masih kepake gitu kan. Kalau misalkan case-nya kayak gitu tuh gimana? Batas toleransinya itu kemungkinan ada di 1 cm atau bahkan 0,5 cm. Itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau beli, karena kan ada beberapa hal yang bisa kita tambahin di part sepatu supaya nanti mentok sama bagian ujung jempol kita. Itu masih oke, masih ada batas toleransinya. Tapi kalau emang udah kekecilan dan ngerasa agak nggak ada ruang di dalam kaki atau di bagian sepatu itu sendiri, itu yang lebih bahaya. Jadi nggak nyaman juga. Jadi nggak nyaman. Jadi kalau emang mau hemat, nggak apa-apa ditambahin 1 cm atau 0,5 cm dari size aslinya, itu boleh. Oh itu boleh. Itu nggak apa-apa ya. Daripada kekecilan mending kegedean sekalian. Iya, tapi gitu. dikit aja gedenya. Sedikit aja ada batas toleransinya gitu. Oke. Nah tadi kan lu juga mention soal sneakers gitu kan, dan jenis-jenisnya. Seberapa penting sih kita tuh bisa bedain sepatu berdasarkan fungsi sama kebutuhannya? Kayak tadi yang udah disebutin juga ada sepatu running, lifestyle, training, dan lain-lain lah gitu. Itu penting banget ya. Nggak mungkin kita lagi jalan ke mall tapi pakai sepatu hiking gitu kan. Aneh banget kan. Dan beberapa sepatu hiking kan bagian bawahnya itu didesain untuk sesuai medan yang diterjang gitu. Jadi agak kurang nyaman, dan pastinya dari pengalaman aku ya, itu sakit gitu kalau misalnya dipakai lama-lama. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya medannya nggak sesuai gitu. Itu penting banget juga. Jadi kalau misalnya kalian mau milih sepatu kan biasa sesuaiin outfitnya. Jadi nggak cuma ngeliatin tren, tapi harus sesuaiin juga nih sama fungsinya. Kalau emang buat lari ya buat lari. Kalau emang sneakers buat daily atau buat pergi ya disesuaiin aja gitu. Itu penting banget. Gitu. Kalau pendapat kamu nih, kalau misalkan orang yang jalan-jalan pergi ke mall main tapi pakai Doc Mart. Pakai Doc Mart sebenarnya nggak apa-apa sih ya, tergantung referensi mereka. Cuman kalau memang sedikit kenyamanan, menurut gue sih Doc Mart tuh kurang nyaman ya. Pribadi gue cuman pernah pakai sekali Doc Mart dan itu kurang nyaman, agak sakit, dan karena mungkin bahannya keras jadi ya kurang nyaman deh menurut gue. Jadi Doc Mart tuh untuk dipakai apa sih? Doc Mart mungkin berkoboi kali ya, berkoboi gitu, berkuda gitu, mungkin masih cocok gitu. Karena gue juga kurang paham gitu bagian Doc Mart tuh, esensial Doc Mart itu di bagian mana. Gue kurang suka jujur. Mungkin untuk kerja yang aktivitasnya sedikit gitu. Iya, itu mungkin bisa ya. Banyak jalan. Nggak butuh banyak jalan, iya, kantor. Bisa sih. Iya, oke. Nah, kalau sepatu gak dipakai sesuai fungsinya kayak Doc Mart tadi yang udah kita mention sedikit, dampak yang paling kerasa tuh biasanya di mana sih? Dampak yang paling berasa, kita tuh punya estimasi pakai sepatu gitu. Jadi kalau misalnya memang kurang nyaman ya estimasi kita pakai untuk beraktivitas juga pasti berkurang. Contohnya banyak orang yang kita nggak ngomongin sepatu, contohnya heels. Banyak cewek yang pakai heels cuma 2-3 jam abis itu dilepas, dicopot. Itu kan ganggu banget gitu. Dan kalaupun di bagian sepatu juga harusnya kayak gitu ya, dan itu ngeganggu kenyamanan aktivitas kita aja. Jadi kurang maksimal gitu mau beraktivitas. Berarti dari situ ya? Iya, betul. Terus pernah nggak sih nemu kasus sepatu mahal, kamu beli sepatu mahal tapi cepat rusak, atau bagus tapi tetap cepat rusak juga gitu? Biasanya tuh salahnya ada di pemakaiannya atau perawatannya sih? Balik lagi tergantung jenis sepatu. Ada 2 jenis sepatu yang memang itu menurut gue tuh ringkih banget. Contohnya itu ada Vans SK8 Navy yang warna biru, warna navy tuh. Itu kalau kita nggak hati-hati nyucinya, itu bisa cepat luntur warnanya. Oh iya? Iya, juga ada beberapa bahan sepatu yang kayak model dari stitchingnya satin, itu bisa juga ngebuat jahitannya tuh pada lepas. Jahitannya pada lepas waktu dicuci atau waktu pemakaian, itu gampang banget sobek. Terus juga ada jenis sepatu yang biasa familiar, yaitu Nike Air Jordan. Bagian depannya kalau kita sering pakai itu, contoh kita kan kadang suka ada lari-lariannya sedikit lah ya, agak pecicilannya namanya manusia gitu.
Itu paling berasa di bagian depannya. Itu kayak kita bilangnya tuh crease gitu, agak retak-retak gitu. Karena kan kita gini gitu ya. Iya, betul. Iya. Terus juga cara rawat nyucinya juga harus benar gitu. Mungkin karena ada contohnya di sini kita contohin aja ya. Iya, boleh. Oke, nih teman-teman semua. Jadi ini ada sepatu Vans SK8 cuman yang white. Ini bahannya suede gitu. Jadi pertama kali yang harus kita kita pentingin banget dari aktivitas daily kita dulu. Daily kita itu dipakai buat apa nih? Kalau cuma jalan-jalan ke mall, kalian bisa nyucinya itu kemungkinan 2 minggu sekali. Cuman kalau misalnya lagi cuaca hujan becek kayak gini, itu pasti kan cepat kotor ya. Benar. Itu kalian bisa nyucinya sebanyak seminggu sekali. Tentunya dengan cara nyuci yang benar gitu. Nah, kenapa harus dicuci? Karena bakteri dan jamurnya itu cepat banget, Upi. Jadi kalau misalnya kita diemin, itu bisa berakibat pada kenyamanan dan kebersihan kaki kita. Jadi kita kalau misalnya kita jarang bersihin sepatu, itu kotor dan lembab, kemungkinan ketika kita baru pakai 2 jam, 1 jam, itu kaki kita udah merasa sedikit bau gitu. Jadi memang harus rajin-rajin nyuci juga, tentunya dengan cara nyuci yang benar. Jadi kalau misalnya kita mau belajar nyuci, teman-teman tuh harus nyiapin 3 hal dulu. Yang pertama itu sikat. Sikat itu ada 3 jenis, ada sikat kasar, sikat halus, sama sikat gigi. Sikat gigi itu penting juga di bagian sepatu untuk nyuci di bagian dalam. Terus yang kedua itu lap. Lapnya kita harus pakai microfiber, itu wajib banget. Terus juga yang ketiga nih yang terakhir nggak kalah penting, cara pengeringan, cara menyucinya, dan juga bahan apa yang dicuci. Karena kita nggak bisa sembarangan nyuci. Contoh, misalnya kita mau nyuci sepatu ini yang kotor, kita tuh nggak boleh nyuci bahan suede kayak gini tuh pakai rinso. Iya. Karena kan biasa banget tradisi dari emak-emak mungkin kita nyuci pakai rinso. Terus juga itu harus diperhatiin banget, Upi, karena kalau misalnya pakai rinso itu warnanya bisa rusak dan sepatunya juga lem-lemnya tuh di bagian ini nih, bagian ini tuh bisa rusak juga di bagian sini. Terus juga bahkan dari air pun kita harus milih. Biasanya kalau gue itu nyuci pakai lem mineral gitu. Jadi bahkan air pun nggak bisa pakai air keran. Kita ada 2 jenis air, biasanya air mineral water sama air hangat gitu. Tapi kalau air hangat tuh dari air mineral juga atau harus dari air keran? Kalau itu biasanya dari air dispenser aja sih gitu. Cuman kita milih-milih air minumnya gitu harus yang bagus kan. Terus juga dari cara nyuci, kita kan tadi ada 3 jenis sikat. Ada sikat kasar. Sikat kasar tuh buat di bagian outsole-nya, outsole. Bagian outsole kita nyucinya dengan cara ya bebas lah. Tapi biasain tangan kalian tuh masuk ke dalam gini, guys. Nih, ke dalam gini. Jadi nyucinya gampang, tinggal digesek-gesek aja. Karena pakai bahan yang bahan sabun yang bagus, tentunya kalian nggak perlu effort buat kencengin bagian nyucinya. Terus yang kedua, midsole. Nah, di midsole ini kalian masih boleh pakai sikat kasar, tapi disaranin kalau memang nggak terlalu kotor pakai sikat yang halus aja. Terus kalau udah di bagian ini yang nggak kalah penting, di bagian upper. Di bagian upper ini kalian kalau misalnya nyucinya terlalu basah, itu bakal bikin warna sepatu kalian tuh luntur, bahkan bisa rusak juga, Pi. Gitu. Jadi kita harus pakai sikat yang halus dan juga gunain lap microfiber tadi. Caranya adalah masih kayak tadi. Tangan kalian tuh bisa dimasukin ke dalam sepatunya kayak gini. Terus tinggal ambil air, disikat aja. Ini contohnya guys gitu ya. Ilustrasi aja ya, kayak disikat. Lalu kalau untuk bahan suede kita pakai lap microfibernya itu harus di tapping. Tahu kan? Nggak bisa dialus-alus gitu, diusap-usap. Jadi harus di tapping supaya nggak terlalu basah dan juga warnanya nggak ngerusak warna yang lain gitu, Pi. Kan kalau misalnya kalau kita tekan gini, takutnya kotorannya kemana-mana kan, kayak gitu. Terus yang nggak kalah penting juga di bagian tongunya lidah sama di dalamnya itu kalian bisa pakai sikat gigi gitu. Paling bedanya kalau sama yang ini sikatnya harus lebih pelan aja karena kan jenis bahan satin atau misalnya ada bagian kayak PVC gitu. Gue lupa bahannya apa, cuman bisa lebih luntur gitu aja sih, Pi. Jadi kita harus nyesuaiin jenis sepatunya juga nih. Ini bahan suede, ada bahan kanvas, sama yang kayak gini. Ternyata cara ngerawat sepatu tuh spesifik ya. Spesifik, tapi dengan kita ngerawat yang bener, tentunya bisa membuat lifetime sepatu kita lebih lama, lebih panjang. Bener-bener. Gitu. Sama kayak ngerawat diri sendiri berarti. Nah, bener banget. Nah, tadi karena lo juga udah nyebutin bahan sepatunya tuh ada beda-beda, jenisnya juga banyak.
kesalahan apa sih yang paling sering orang lakuin kalau pas lagi ngerawat atau nyuci sepatu gitu? Dan cara yang bener tuh gimana? Oke, kalau cara ngerawatnya tentunya kalian harus nyediain space ya. Tentunya ada rak sepatu tersendiri yang memang terisolasi dari berbagai debu gitu. Kalau untuk cara nyucinya tadi kan udah gue kasih tahu, itu kan penting banget, itu yang paling penting. Terus juga kalau misalnya nih contohnya ini gue beli sepatu ini di tahun 2020, which means kita udah hampir 6 tahun punya sepatu ini. Itu 2020? Ini 2020, ini Converse IRX 260 gitu. Nah ini tuh jarang banget gue pakai, tapi kenapa masih kuat dan ya nggak akan rusak? Mungkin di dalamnya tuh. Jadi kalian tuh harus punya ada kayak biasanya kalau kalian beli sepatu tuh kan kayak ada gue lupa namanya, jadi yang bikin tebelnya itu dan ada kertas-kertasnya kan. Itu kalian boleh masukin supaya bagian sini tuh tetap kokoh. Terus juga kalau memang nggak mau jarang dipakai, usahain di dalam boxnya itu wajib punya pengawet atau silika gel gitu. Itu yang paling penting sih. Nah kalau sepatunya Jordan tadi ya itu memang nggak bisa dipungkiri kalau bagian depan itu bakal keris karena bagian itu pemakaian gitu. Iya sih. Itu nggak bisa. Nah kalau misalnya sepatu Vans itu kita ya bisa dilihat ya, jaga-jaga di bagian warnanya aja. Karena biasanya sepatu Vans itu gampang luntur warnanya. Paling itu cara ngerawatnya simple sebenarnya. Simple. Lumayan. Simple. Iya, menurut Mas Alif sih simple kayaknya. Nah, terakhir ciri apa sih yang paling gampang? Mungkin ini banyak juga sih teman-teman BCV yang mungkin penasaran ya. Buat bisa ngebedain sepatu yang asli sama KW itu gimana gitu? Sepatu yang asli dan KW, oke. Karena kan kita juga pengen dipandang punya sepatu yang originalitasnya tuh jelas gitu kan. Dan juga sekarang tuh kalau misalnya di Shopee atau Tokped banyak banget seller-seller nakal yang bilang barangnya itu ori, tapi aslinya palsu. Iya, kayak KW gitu. Contohnya kita ngambil diri yang ini dulu, dari yang Vans dulu. Tentunya kalau misalnya kalian memang punya senter yang punya sinar ultraviolet gitu, itu bisa diarahin ke bagian lidahnya, nih ke bagian sini, di bagian tight size-nya ini, di bagian tight size ini nanti kalian bisa lihat aja di bagian sepatu Vans kalian gitu, di tight size ini kalian bisa senterin pakai sinar UV. Jadi nanti di sini tuh ada warna biru-birunya gitu kalau di bagian sini, di bagian size-nya kalau bagian Vans gitu. Terus juga bagian hal pentingnya kalian harus ngelihat di bagian stitchingnya dari jahitan. Jahitannya tuh harus bener-bener rapi, nggak boleh yang nabrak atau ketiban-tiban gitu. Terus juga di bagian sininya nih, biasanya kalau old school atau SK8 tuh sininya tuh agak melenceng-melenceng gitu, Pi. Nah itu bisa jelas banget bahwa terindikasi KW. Bahkan dari tali sepatu pun kita harus ngeliat gitu. Ada beberapa perbedaan. Nah yang nggak kalah penting yaitu sini, bagian helpetnya. Di bagian helpetnya itu dia nggak mungkin agak niban-niban gitu ya. Jadi memang harus rapi. Terus juga nggak boleh ada kayak cacat-cacatnya gitu. Ini kan kalau ini lurus banget gitu kan, kelihatan rapi gitu, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau bagian Converse tuh gampang banget. Jelas di bagian warnanya kalau emang tipe yang mirip-mirip 70S gitu, itu pasti glossy. Ya, kelihatan glossy kan bagian sininya glossy. Cuman kalau bagian karena ini agak lama mungkin sedikit kuning. Cuman kalau misalnya kalian beli sepatu Converse baru dan bagian sininya kuning, nah, kalian harus tanya-tanya tuh, itu original atau fake. Terus juga glossy-nya tuh yang glossy banget biasanya kalau yang fake. Dan juga stitching juga harus penting. Nah, kalau bagian stitching tuh biasanya harus mereka rapi, mereka nggak ada yang kedobel-dobel. Ya, meskipun ada sedikit cacat tuh nggak masalah, yang penting nggak terlalu niban banget guys. Terus yang nggak kalah penting juga bagian helpetnya tadi, Pi. Nah, kalau ini kan dia sejajar banget sama bawahnya gitu. Nah, sebenarnya kalian harus bandingin sama sepatu sebelah kanannya supaya ngelihat helpetnya tuh miring-miring atau enggak. Nah, terus pasti yang kalian pengen tahu banget itu di bagian tagnya kan. Sebentar kita buka dulu ya. Karena memang ngerawat sepatu tuh agak sedikit ribet ya, Pi ya. Kelihatan sih. Makanya gue bisa punya sepatu yang umurnya lama-lama gitu. Iya. Kirain itu baru loh. Iya, kayak baru kan. Iya. Nah, ini guys. Di bagian lidahnya, di bagian tag size itu kalian bisa ngelihat nanti kalau warna dari cetakannya itu harusnya rapih dan nggak berwarna kuning. Biasanya tuh ada berwarna kuning dan juga tag dari barcode-nya tuh harus kalian scan juga. Terus juga di bagian made in-nya pastiin di di Converse tuh ada di China.
Vietnam sama di Indonesia. Cuman untuk regulasi Indonesia kayaknya jarang deh. Namanya stoknya gitu nggak terlalu banyak. Cuman tapi ada. Terus juga dia tuh ada beberapa kode di dalam sini yang harus kalian perhatiin di bagian kodenya ini nih, deket di bawah tight size man. Itu ada 5 angka kode. Itu harus berbeda dengan sepatu di sebelahnya gitu. Oh, nggak mungkin sama berarti? Nggak mungkin sama. Terus kalau tadi defense ada satu lagi yang ketinggalan nih Pi, di bagian outsole-nya, yaitu kode waffle. Di sini tuh kalian ada beberapa kode waffle yang memang nih kecil banget nih, kelihatannya sepele tapi penting banget buat ngebedain asli atau palsunya. Jadi beberapa kode dari beberapa negara dan licensee, kayak contohnya kan gue beli dari PT Map, tapi kan Converse juga ada di Sportation, ada di Planet Sport juga. Iya. Terus kalau misalnya Vans itu ada yang global, ada yang Japan market, terus juga ada yang dari PT Navia terdistribusi di Indonesia gitu. Kalian harus pentingin itu juga, harus tanya. Ribet rupanya ya? Ribet, cuman kan supaya kita terhindar dari barang KW juga barang KW, kan. bener. Tapi kalau misalnya dari DUS itu ada nggak sih cara untuk ngebedainnya? Dari DUS? Kalau dari DUS jujur ada, cuman karena gue nggak bawa DUS-nya, mungkin kita ilustrasiin aja ya. Mungkin nanti editor bisa tampilin ya. Nih kayak gini DUS-nya untuk bagian Vans dan juga Converse gitu. Bedanya tuh ada di bagian tag label, terus juga di dalam DUS-nya biasa kertas-kertasnya tuh beda. Biasanya kita beli sepatu ada di dalam kayak gini ya, di dalam kayak gini terus ada bagian kertasnya. Nah, itu juga beda. Terus biasa mereka tuh ada tempelan-tempelan stiker aneh gitu. Yang KW yang asli? Yang KW, kalau di asli kan ya udah gitu. Iya. Yang KW biasa ada hal-hal nggak jelasnya gitu. Emang kan freebies ceritanya. Iya, betul sih. Oke, itu dulu dari kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo teman Best TV, baik lagi sama kita di ngobrol bareng. Tadi kita udah ngebahas banyak banget soal sepatu, mulai dari model-modelnya, cara ngerawatnya, terus sampai gimana cara ngebedain sepatu yang asli sama yang KW itu gimana. Nah sekarang kita mau tes dulu pengetahuan dari Mas Alif. Kak Alif ini gimana soal sepatu ya kan? Siapa tahu dia pura-pura doang, kita nggak tahu kan. Nah jadi kita ada gaps nih bareng Kak Alif yang udah disiapin sama tim kita, dimana ntar Mas Alif bisa tebak gambar yang udah kita sediain itu sepatu apa, mereknya. Kalau misalkan tahu bisa nyebutin juga jenisnya secara detail. Udah siap? Oke, siap. Insya Allah bisa jawab semua sih. Gak banyak sih ininya gambarnya. Oke, kita langsung mulai ya ke gambar yang pertama. Oke, ini sepatu apa Mas? Oke, kalau sepatu ini sepatunya tipe Vans dan ini familiar banget di kalangan teman-teman semua. Ini ada jenis 2 model yang kayak gini juga, tapi biasanya ada yang tebel, itu ada kenu, sama kalau yang ini tuh old school, bisa dipakai Vans old school. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai, ini udah pasaran banget gitu. Pantes tahu. Oke, kita next dulu gambar yang kedua. Nah, yang itu. Oke, kalau buat gambar yang kedua ini familiar banget dan ini bisa di-match sama semua outfit. Benar. Ini 70S black and white yang A-grade. Ya ini seri 70S gitu. 70S Converse juga. Converse juga dari Converse. Oke, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini dari Nike, dia mirip Air Max, cuman harusnya kalau yang ini Nike P6000 harusnya ya. Kalau untuk pernaikian yang agak ke Air Max tuh gue kurang paham jujur, cuman harusnya ini P6000. Nanti kita cek. Oke, apakah benar? Next. Nah, kalau yang ini bukan Nike, sorry. Ini Adidas Daun 3 ya, ada 3 garis. Ini tipe yang Adidas Special harusnya ya. Tipe Adidas Special yang apa ya? Kalau untuk jenis model mungkin warnanya blue aja. Yang gue tahu tuh cuman yang Manchester gitu ya. Oke, next. Oke, kalau buat yang ini sepatunya dia Puma. Cuman Pumanya tuh ada yang gue lupa deh. Ada yang biasa gitu, ada juga yang tipenya Speedcat yang lagi tren banget gitu. Tapi harusnya sih ini Puma Speedcat ya. Benar, ini Puma Speedcat. Oke. Lanjut lagi.
Nah, kalau yang ini ada sedikit replika-replikanya di Indo, yaitu Kodachi ya. Jadi agak familiar juga. Harusnya ini Onitsuka Tiger ya. Iya, benar. Yang model basicnya dia yang paling laris banget di Indonesia itu. Benar. Gitu. Oke, lanjut. Lanjutnya ini dari brand yang dulu digoreng-goreng banget sama Dr. Tirta dan kawan-kawan. Ini sepatu kompas. Nah, kalau buat kompas ini jujur gue nggak punya sama sekali. Karena memang menurut gue marketnya tuh nggak jelas aja digorengnya. Jadi gue kurang suka dan kurang ngedalemin. Cuman harusnya ini kompas gum sih gitu harusnya ya. Oke. Lanjut, nih gambar yang berikutnya nih. Nah, kalau ini tentunya ya anak-anak Bandung suka pakai, anak-anak Bogor yang bisa nyala-nyala, yaitu New Balance. Ini sepatu New Balance. Tipe berapa nih? Tipenya, kalau New Balance tuh banyak banget. Apa 550 atau 570 gitu, gue kurang paham banget. Cuman harusnya ini biasa dipakai buat running ya. Iya, kalau tipenya biasa buat running gitu. Cuman untuk modelannya, nama spesifik sepatunya gue kurang tahu. Cuman kalau dari kelihatannya itu buat running sih. Ini NB 530 sih. Oh, 530. Yes. Oke. Nah, terakhir. Nah, yang terakhir ini Air Jordan Hike ya. Air Jordan 1 Hike Blue dan apa ya? Apakah ini Union? Mungkin kalian bisa komen juga di bawah ya buat nebak juga karena tipe Air Jordan tuh banyak banget. Iya. Bener. Ada yang Chicago, ada yang Off-White, terus juga ada yang Dunk. Bener. Banyak banget tipe Air Jordan tuh banyak banget gitu. Jadi kalau dari Alif sendiri ini kira-kira apa nih? Air Jordan 1 aja sih yang high gitu. Soalnya gue kalau buat itu terlalu banyak banget jujur. Iya, jenisnya banyak banget. Jenisnya banyak banget. Yang gue tahu tuh cuman tadi aja. Tadi ada Chicago, ada Off-White, terus juga kalau gue punya Deep Royal Blue Purple gitu. Gue punya itu doang gitu. Oke, sumpah seru banget ngobrol-ngobrol bareng Mas Alif hari ini. Kita udah belajar soal fungsi sepatu, cara makainya, perawatannya, sampai cara bedain sepatu yang KW sama yang asli itu apa, gimana. Tadi juga kita udah sempat main games ya kan. Seru banget, Alif udah bisa jawab semua, udah bisa nebak semua foto-foto dari sepatunya, dari yang brand lokal sampai yang brand internasional gitu. Dan kita juga, sebelum tutup, boleh dong ngasih top 3 sepatu rekomendasi dari Mas Alif? Oke, quick pass aja ya. Top 3 yang gue suka banget tentunya dari Vans. Gue suka banget itu Vans SK8 yang navy, yang warna biru. Terus yang kedua itu gue suka banget dari brand Converse, yaitu Converse yang berkolaborasi dengan Comme des Garçons. Terus juga yang ketiga gue suka banget sama Air Jordan 1 yang Off-White. Dia collab sama Off-White. Itu emang cakep sih. Itu cakep banget jujur. Itu 3 top sepatu gue yang 1 gue udah punya, sisa 2 lagi nih. Gitu. Soon kali ya. Soon, insya Allah semoga bisa kebeli. Dan juga semoga ngobrol bareng Alif hari ini bisa bikin kalian, teman-teman Best TV bisa lebih paham, lebih aware juga, dan bisa mikir gitu lebih matang soal milih sepatu kalian sendiri. Nah, terima kasih banget buat Alif udah datang ke acara hari ini, udah sharing insight-nya, pengalamannya, dan juga tips-tipsnya. Buat kalian nonton Ngobar, hari ini ingat sepatu itu bukan cuma soal lifestyle aja, tapi juga soal fungsi, kenyamanan, dan cerita di balik itu. Bener nggak, Alif? Betul banget. Bener. Kita punya storyline-nya sendiri di sepatu. Bener, ya kan? Nah, sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Tetap step by step. Dan jangan lupa cek sepatu kalian, KW atau enggak gitu kan. Siapa tahu juga kalian bisa belajar dan terapin hal yang udah kita kasih hari ini ke kalian di sepatu kalian sendiri. See you in the next video. Aku Lutfi dan sampai jumpa. Dah.